Chuchu, cê é louco, meu Deus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok Bogor. Nama saya Clara Ilke Zafira sebagai moderator atau host. Nama saya Alifiana Zopurki sebagai narasumber. Nama saya Anissa Rahmanindia sebagai narasumber. Nama saya Naila Diana Nasyadra sebagai narasumber. Nama saya Akin Sarlin Putri sebagai moderator. Nama saya Raffi Endra sebagai kameramen. Kali ini kelompok Bogor akan membahas tentang novel berjudul Melodiland. Halo Sobat Buku, perkenalkan nama gue Queen. Gue Cia. Selamat datang di Podici Podcast di rumah Cia. Tempat kita membahas novel-novel menarik nih. Sebelum itu kita kedatangan tamu. Tara. Halo. Perkenalan dulu dong. Halo semua, gue Livia. Halo, gue Anin. Halo, gue Naila. Wah, seru nih. Ada banyak ya yang ikut ngobrol hari ini. Kira-kira kalian suka novel kan? Suka dong. Apalagi novel romance. Kadang suka bikin baper sendiri gak sih? Nah, pas banget. Kali ini kita bakal ngebahas tentang novel Melodiland yang katanya dulu sempat viral dan diadaptasi jadi film. Kira-kira penasaran gak sih gimana keseruannya? Yuk kita bahas. Novel Melodiland tuh recommended banget. Karena ceritanya tuh bukan tentang kasmaran doang, tapi tuh tentang ada proses pendewasaan, mencari jati diri, juga melepaskan diri dari jeratan masa lalu. Pokoknya rekomen banget deh. Wah, setuju banget sih gue. Karena Melodiland tuh juga salah satu novel yang cukup hits ya di kalangan remaja. Pokoknya di sini tuh tentang perjalanan Melody sama Dylan yang memang awalnya banyak drama, tapi makin lama makin dalam deh ceritanya. Pokoknya inilah yang bikin lo nggak bisa lepas nih dari cerita ini. Iya, dan menurut aku novelnya tuh penuh emosi gitu ya. Kira-kira konfliknya relatable nggak tuh? Menurut gue relatable sih, karena banyak banget yang ngalamin toxic relationship kan. Terus healing juga dari masa lalu. Gitu. Jadi ini adalah novel yang awalnya viral di Wattpad, terus punya kisah yang menarik banget. Terus kayaknya cocok banget gak sih buat remaja-remaja kayak kasmaran? Bener banget, karena makin jalan cerita tuh lebih seru. Siapa sih pembuat karya novel Melodiland ini? Nah, novel ini tuh ditulis sama Asri Aci. Jadi memang penulis yang jago banget bikin cerita romance yang ngena di hati. Nah, selain Melodiland, dia juga punya karya lain yang gak kalah seru nih, kayak Shea sama Saudade. Jadi, buat lo yang memang suka banget sama gaya bahasanya, lo wajib banget buat kepoin novel-novel yang lainnya. Kayaknya denger nama Sri Aci tuh udah tau gak sih novel tuh bakalan bagus banget. Terus, kapan sih dibuatnya novel Melodiland ini? Novel Melodiland itu pertama kali diterbitkan tuh dalam bentuk cetak pada tanggal 4 April tahun 2019 oleh penerbit Coconut Books. Oke nih, apa sih yang membuat Melodiland itu tertarik untuk dibaca? Menurut gue ya, Melodiland tuh memang relate abis sih sama kehidupan remaja. Apalagi yang memang lagi ngadepin masalah percintaan nih, ataupun yang lagi dalam hubungan. Wah, memang cocok sih. Karena di sini lo bakal nemuin kisah cinta yang gak cuma manis-manisan doang, tapi ada juga emosinya dan juga ada struggle-nya. Pokoknya di sini tuh karakter Melody dan Dylan tuh memang berasa banget sih. Jadi lo bisa ngerasain nih gimana perjuangan mereka ngadepin masalah mereka sendiri. Pokoknya lo bakal dibikin baper, kesel, sampai salting sendiri pas baca. Wah, kayaknya seru banget gak sih? Tapi bagaimana sih latar belakang dari novel ini? Nah, novel ini awalnya populer banget nih di Wattpad. Akhirnya diterbitkan dalam bentuk buku. Nah, kesuksesannya itu membuatnya menjadi film berjudul Melodiland. Oh, siapa aja sih dan seperti apa karakter utamanya? Nah, jadi di sini karakter utamanya yang pasti ada Melody sama Dylan nih. Nah, Melody di sini dia tuh cewek yang pinter tapi memang tertutup karena masa lalunya yang berat. Sementara Dylan, dia tuh tipe cowok yang populer, vokalis band lagi. Memang idaman para cewek-cewek di sekolah gak sih? Tapi di balik itu dia juga punya sisi yang gak semua orang tuh tahu gitu. Dylan nih kayak biasanya cowok yang nakal terus bandel banget gak sih? Dan ya bener banget. Tapi Dylan tuh terkenal gak karena nakal aja, tapi karena cerdasnya dia juga sama jeniusnya juga. Oh, tentang apa sih kisah Melody dan Dylan ini?
Jadi cerita tuh Melody ini tuh adalah cewek yang pengen tuh lepas dari masa lalunya. Jadi dia nggak pikir panjang, ya pindah kota deh untuk ngilangin semua masalahnya. Tapi ternyata yang pengen dia hilangin malah muncul lagi ke dia. Waduh, kasian banget gak sih? Kayak kita ngerti gak sih gimana rasanya jadi Melody yang susah gitu loh, yang dikejar dari masa lalu terus gitu. Iya betul, sedangkan Dilan nih orangnya dingin banget dan dia tuh nggak peduli sama orang-orang yang ada di sekitar dia. Dia tuh juga punya masa lalu yang bikin dia tuh gak gampang terbuka gitu sama orang lain. Tapi ketika muncul Melody dalam hidupnya, dia tuh kayak ada merasakan hal-hal yang baru gitu. Nah, dari sono tuh benih-benih cinta tuh mulai tumbuh gitu. Memang ya awalnya Melody tuh kebingungan nih. Dia nggak tahu gimana cara dia pulang karena udah malam, hujan pula. Nah, pas banget di situ dia ngeliat nih segerombolan cowok duduk di ujung kafe itu. Tapi dari semua cowok di sana, dia cuma ngenalin Dilan doang. Jadi ya kisah mereka tuh mulai berjalan tuh dari situ. Dan lo bisa tebak sendiri deh gimana kelanjutannya. Nah, rencananya tuh Melody itu pengen minta bantuan Dilan buat tolongin dia pulang. Tapi apa yang dia pikir tuh gak semulus yang bakal terjadi. Dilan tuh gak ketul sinis banget natap si Melody ini. Tapi Melody kaget ujung-ujungnya. Gara-gara Dilan tuh tiba-tiba narik tangan dia dan untuk nganterin pulang gitu. Di situ gue salting sih pas baca itu. Iya, indah banget ya waktu pertama kali kenal, kayak si Dilan ini pengertian banget gitu. Walaupun awalnya judes, tapi apa sih yang dirasain Dilan waktu Melody muncul di kehidupannya? Nah, kalau main nih, awal Dilan itu orangnya dingin banget. Dia tuh tiba-tiba tuh jadi orang yang perhatian gitu. Waduh, gue ngebaca novelnya langsung salting banget sih. Dia tuh kayak nggak terbuka gitu sama orang lain, tapi dia tuh kalau udah sayang sama seseorang tuh dia tuh bakal setia dan melindungi banget. Bayangin aja udah salting banget gak sih, apalagi kayak si sosok Dilan tuh muncul. Itu kalau saya udah ada di depan gue tuh gue langsung peluk sih. Gila, sekali doang soalnya. Ngomong-ngomong, apa konflik utama dari cerita ini? Ya, jadi untuk konflik dia muncul di sela-sela hubungan Melody sama Dilan yang memang gak mulus-mulus aja nih. seperti yang gue bilang tadi, Melody tuh punya masa lalu yang berat. Jadi itulah yang membuat dia tuh susah buat percaya sama orang. Dan disinilah mereka berdua tuh tetap berusaha ya buat saling menerima, saling ngerti satu sama lain. Tapi ya memang gak gampang karena banyak ups and downs yang malah bikin ceritanya tuh makin seru tau. Mengapa sih kisah cinta Melody dan Dilan ini berbeda dari kisah cinta remaja yang lainnya? Karena di sini tuh kisahnya tuh nggak sekedar cinta-cintaan manis doang, tapi memang lebih deep ya, lebih dalam gitu. Dia ada perkembangan karakter yang memang berasa banget kayak hidup banget gitu loh. Nah, ada juga luka masa lalu yang harus mereka hadapin gitu. Dan yang paling penting, mereka tuh juga saling support nih buat jadi support system gitu ya? Iya, betul. Versi diri mereka yang lebih baik lagi pokoknya. Dengar-dengar Melody Land ini jadiin film kan? Apa perbedaan novel dan film Melody Land? Filmnya tuh mengalami beberapa perubahan, kayak Dilan ini lebih religius gitu di film itu. Alim gitu ya? Ya, alim. Sedangkan di novel tuh Dilan nggak ada yang alimnya gitu. Jadi Dilan tuh nggak ada lebih alim itu. Waduh, Dilan tiba-tiba jadi alim gitu ya. Tapi kayak gimana sih yang lebih bagus, novel atau filmnya? Menurut gue itu tergantung sama cara orang lihat novel sama filmnya sih, tergantung preferensi masing-masing gitu. Kalau di novel itu lebih ke pengembangan cerita, sedangkan di film itu lebih ke visualnya gitu. Nah, gimana nih epilog dari novel ini? Pasti banyak banget yang penasaran sama endingnya. Tapi tunggu dulu, lo mau bahas season 1 apa season 2 dulu? Soalnya versi tuh beda-beda gitu. Coba deh lo jabarin dari season 1 sampai season 2. Wah, ngebahas season 1 pokoknya siap-siap nyiapin tisu dulu deh. Karena memang di sini tuh endingnya memang beda ya dari season 2. Iya, nyesek betul-betul. Karena di sini Melody sama Dilan tuh akhirnya pisah. Wah, break up ya. Berarti set ending dong? Waduh, belum tentu. Belum tentu. Oke. Di sini pisah ini gara-gara sikap Dilan nih. Dia dingin gitu. Kita kasar juga ke Melody. Toxic ya. Iya, betul. Aduh. Kalau kita juga jadi Melody ya pasti capek ya ngadepin sikapnya Dilan.
Jadi akhirnya mereka milih jalan mereka masing-masing gitu. Nah, di season 2 ini mereka tuh lebih dewasa dalam menjalani hubungan. Udah nggak sekedar ego-egoan lagi. Mereka tuh udah belajar untuk menerima satu sama lain. Tapi yang paling penting di sini tuh mereka ngejalanin hubungan dengan cara yang lebih sehat. Berarti kayak healthy relationship gitu ya yang kita tahu ya. Betul. Oke, dari novel yang kalian ceritain tadi tuh apa pesan moral yang bisa diambil dari novel Melodiland? Menurut gue ya, novel ini tuh ngajarin buat kita lebih menerima diri sendiri. Juga nggak terus-terusan kejebak di masa lalu. Kita pun nggak mau kan kejebak di masa lalu terus-terus menerus gitu. Dan yang paling penting komunikasi nih sama kepercayaan itu kunci banget dalam suatu hubungan. Karena nggak ada itu nggak bakal jalan. Iya betul, nggak akan ada tuh yang namanya hubungan yang sehat gitu. Oke nih, bagus ya pesan moralnya. Tapi kenapa sih Melodiland ini masih relevan banget untuk dibahas sampai sekarang? Karena banyak banget remaja yang bisa relate dengan cerita ini. Karena cerita ini menceritakan tentang percintaan, persahabatan, pencarian jati diri. Pokoknya sih novelnya nggak bosanin banget sih. Yang terakhir, last but not least, apakah novel ini direkomendasikan untuk dibaca? Yoi, jelas banget dong. Buat kalian yang suka cerita romance dengan vibes emosional, ini tuh wajib banget dibaca. Apalagi kalau kalian demen nih cerita cinta ala anak sekolah yang manis tapi tetap ada dramanya. Fix bakalan baper parah. Pokoknya siap-siap ketagihan deh. Nah itu tadi membahas kita tentang novel Melodiland dari karakter yang kuat, alur cerita yang emosional, sampai perbedaan dengan versi filmnya. Kita bisa melihat bahwa novel ini memang punya daya tarik tersendiri bagi pembaca remaja. Dari cerita Melody dan Dylan, kita bisa belajar bahwa setiap orang punya luka dan perjuangannya masing-masing. Kadang, cinta dan persahabatan bisa menjadi kekuatan untuk menghadapi semua itu. Jadi, kalau kalian belum baca novelnya atau nonton filmnya, coba deh cek dan rasakan sendiri perbedaannya. Nah, kita udah di ujung acara ya. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Podice. Jangan lupa like, comment, dan subscribe kalau kalian suka pembahasan seperti ini. Kalau ada novel lain yang ingin kita bahas, kasih tahu ya di kolom komentar di bawah atau DM kami. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.